Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Samsadia dalam pembelajaran biologi. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada sariawan. Coba kalian perhatikan gambar sariawan ini. Luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Penyebabnya adalah cedera seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain. Penyakit autoimun seperti lupus. Kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, atau kekurangan vitamin C yang menyebabkan stres. Nah, cara mencegahnya yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi dengan benar dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium lauret sulfat. Rutin memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang yaitu dengan cukup vitamin C. Nah, yang kedua ada karies gigi. Karies gigi ini yaitu salah satu penyebab atau penyakit gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada penyebab-penyebab yang menyebabkan akibat karies gigi. Salah satunya yaitu periode usia. Periode usia ini juga sangat mempengaruhi terhadap karies gigi. Karena periode usia ini dimulai dari gigi kita dari umur 2 bulan atau tumbuhnya gigi sampai kita usia ini menyebabkan adanya karies gigi. Nah, yang kedua itu ada kerentanan permukaan gigi. Di kerentanan permukaan gigi ini mempengaruhi terhadap air liur kita. Jika air liur kita itu rendah, maka kita akan sangat rendah pula terkena karies gigi atau rentannya. Apabila air liur kita tinggi, maka kita akan sangat mudah terkena karies gigi. Nah, yang ketiga ada bakteri. Bakteri ini juga salah satu penyebab terjadinya karies gigi. Karena di dalam gigi itu kalau kita tidak sering membersihkannya itu akan sangat banyak sekali bakteri yang akan menghancurkan gigi kita sehingga gigi kita ini menjadi rusak ya. Nah, yang terakhir ada plek gigi. Plek gigi ini seperti gigi kita yang kebanyakan kotorannya yaitu kebanyakan bakteri tadi. Ya, plek gigi ini juga sangat rentan ya atau sangat mempengaruhi terhadap karies gigi. Nah, di sini ada pencegahan untuk karies gigi. Yang pertama itu kita harus sikat gigi secara teratur dan juga berkumur-kumur dengan mouthwash. Dan ketiga, gunakan dental floss. Dan keempat, konsumsi makanan dan minuman yang aman untuk gigi kita. Nah, yang terakhir ada cek kesehatan gigi secara teratur. Nah, yang ketiga ini ada farositis atau gondongan. Farositis atau gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus paromycovirus yang menyebabkan pembekakan pada kelenjar ludah atau parotid. Tidak ada obat khusus untuk penanganan penyakit parotitis. Umumnya, parotitis dapat sembuh dengan sendirinya dengan kurun waktu kurang lebih dari 2 minggu. Pemberian obat hanya untuk meringankan gejalanya saja. Nah, berikut di sini ada langkah-langkah penanganan yang dapat meringankan gejala parotitis atau gondongan. Salah satunya konsumsi obat pereda nyeri dan penurun demam. Banyak istirahat dan minum air putih. Konsumsi makanan bertekstur lembut dan hindari mengunyah makanan terlalu berat. Nah, ada juga hindari makanan minuman asam yang dapat merangsang rasa sakit pada kelenjar parotis. Dan yang terakhir ada kompres pipi yang bengkak dengan air hangat atau air dingin untuk meringankan rasa nyeri
terhadap gondongan tersebut. Nah, yang keempat ini ada gastritis atau radang lambung. Gastritis peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mules, dan perih. Penyebabnya adalah asam lambung yang berlebihan, makan tidak teratur, mikroorganisme, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan juga stres. Nah, gejala gastritis ini yaitu pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, mual, muntah-muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna merah, dan juga muntah darah. Nah, pencegahannya yaitu makan tidur teratur, tidak mengkonsumsi alkohol, selalu memakankan yang sehat, bersih dari berbagai mikroorganisme patogen dan zat-zat kimia berbahaya atau zat yang merangsang produksi asam lambung berlebihan. Hindari stres. Nah, yang kelima ada diare. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini ada dua jenis, yaitu jenis usus halus dan juga jenis usus normal dan juga jenis usus yang terkena penyakit diare atau terlalu banyak air dalam rongga ususnya. Diare adalah kondisi di mana pasces berubah menjadi lembek atau cair dan terus-menerus buang air besar sedikitnya 3 kali dalam 24 jam. Penyebabnya mikroorganisme atau virus bakteri, kelebihan vitamin C, mengkonsumsi alkohol atau buah-buahan tertentu, intoleransi terhadap fruktosa dan laktosa. Gejalanya yaitu perut mules, pasces encer, dehidrasi, pusing, dan lemas. Upaya pencegahan diare yaitu menjaga kebersihan diri dan makanan. Hindari konsumsi makanan dan minuman air yang tidak dimasak hingga matang. Nah, yang keenam ada kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Gejalanya yaitu tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau dehidrasi, mual, muntah, kram perut. Pencegahan kolera yaitu menjaga kebersihan diri, makanan dan minuman, peralatan makanan. Nah, yang ketujuh ada disentri. Disentri adalah peradangan usus yang dapat menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Disentri ini terbagi menjadi dua macam. Ada disentri basilar atau shigellosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Dan yang kedua ada disentri amuba atau amubiasis yang disebabkan oleh infeksi Entamoeba histolytica. Pencegahan disentri ini yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar, serta mengganti popok bayi. Hindari kontak langsung dengan pengidap disentri. Hindari penggunaan handuk yang sama dengan mengidap disentri. Gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri. Hindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Selalu membersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan. Hindari memakan buah-buahan yang dikupas oleh orang lain. Selalu mengkonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih dan air di botol yang masih tertutup rapat. Hindari es batu yang dijual sembarangan oleh orang lain karena kemungkinan berkontaminasi kuman. Terima kasih, mudah-mudahan
apa yang saya ucapkan itu menjadi ilmu bagi saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan dalam kata-kata tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.